putar-putar sama uang ini. Nah, nanti untuk kedepannya sebagai pembelajaran kita semua, selesai inti acara sambil duduk silakan ambil semua yang silakan. Tapi inilah keseruan kita dalam rangka menyambut Maulid Nabi Agung Muhammad SAW. Inilah keberkahan kita. Semoga apa yang ibu dapatkan dan apa yang ibu bapak berikan kepada musola untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW mendapatkan keberkahan, mendapatkan rezeki yang banyak di tahun yang akan datang agar lebih meriah lagi. Amin Allahumma amin. Jamaah Yasinan Darul Amal, ibu-ibu yang bersedia memberikan tenaga, bantuan serta sedikit sedekah untuk terlaksananya acara ini. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih pula kepada seluruh warga RT 014 beserta warga Cengkeh yang lainnya yang telah memeriahkan atau mendukung acaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, binik sepuh, tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintahan baik sipil, polri maupun militer, dan kepada segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya kepada Mbak Bun. Kita doakan beliau semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para guru-guru, utamanya kepada Al-Ustadz Muhammad Hasbullah dan juga kepada Al-Ustadz Muhammad Ali, hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita bersama-sama ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di Musalla Darul Amal. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah sekali tema peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan di Musalla Darul Amal.
Ini menandakan panitianya luar biasa, yang mana tema dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW malam hari ini adalah kaum toladan. Apa itu? Kau teladanku, kau teladanku dan kau panutanku. Maksudnya paham Mbak? Ibu, maksudnya paham nggak Bu? Maksudnya tauladan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan panutan kita. Berarti seluruh apa yang diperintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita kerjakan. Sholat 5 waktu bolong-bolong nggak Bu? Bapak-bapak sholat 5 waktu bolong-bolong nggak? Bolong. Subuh tilem napa sholat subuh? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan toladan kita, yakni kita harus mengerjakan seluruh perintah Nabi Muhammad dan menjauhi semua apa yang dilarang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang kita untuk menggunjing saudara kita. Sudahkah kita tidak menggunjing saudara kita? Ibu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menggunjing saudara kita. Sudahkah kita laksanakan apa yang dilarang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mencaci maki orang lain. Sudahkah kita tidak mencaci maki orang lain? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Sudahkah kita memuliakan orang yang lebih tua dari kita? Seseorang tidak bakal bisa menteladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang tidak bakal bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia tidak ada rasa cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seseorang tidak bakal ada rasa cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bapak, sudahkah kita mengenal Nabi Muhammad? Kenal Bu? Siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan untuk apa Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka siapapun tidak mengenal kemuliaan Nabi Muhammad, siapapun yang tidak mengenal siapa itu Nabi Muhammad, tidak bakal ada rasa cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang tidak ada rasa cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin akan menjadi tauladan kita? Inilah misi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tujuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jagat raya ini terkecuali tujuan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mengenal tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadits qudsi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqatud dunya wa ahlaha illa li'u'arifahum karamataka wa manzilataka indi." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad,
tidaklah aku menciptakan jagat raya ini terkecuali tujuanku, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengenal dirimu, kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun dari makhluk Allah, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, terkecuali mereka diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada satupun nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali di situ Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil sedikit atau satu atau dua dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah perkenalkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bahas satu persatu nabi-nabi yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin 3 hari masih belum selesai. Ya Pak, semuanya apa satu aja nabi yang bakal kita bahas tentang Allah memperkenalkan kepada kemuliaan Nabi Muhammad. Satu aja ya. Ya, kalau 3 kita nginap di sini 3 hari. Di antara nabi Allah yang Allah perkenalkan tentang keutamaan, kemuliaan dan siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Adam. Tahu Nabi Adam, Pak? Ibu tahu Nabi Adam? Tahu. Kenal nggak? Kenal nggak Nabi Adam? Oh, kenal di mana? Siapakah Nabi Adam? Oh, salah. Nah, nggak kenal Nabi Muhammad berarti maklum anak kecil masih kan? Nabi Adam itu bukan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah. Siapa yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau benar tak kasih uang 1 M. Minta sama panitia. Siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Kalau benar dikasih uang 1 M cuma minta sama panitia. Siapa itu? Siapa Bu? Siapa? Pak YouTube. Ada yang tahu? Siapa? Oh, Muhammad. Columbus. Siapa? Ayo adik, tak kasih pelembungan. Oh, habis pelembungannya. Adik-adik yang benar tak kasih telur 10, angkat tangan. Salah Nabi Adam. Siapa? Siapa? Nur Nabi Muhammad SAW. Maju ambil telur. Ini ambil. Sepuluh mau. 10.
pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan Nabi Adam. Pertama kali yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Maulid Simtudura, sahabat Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Jabir, "Bi abi wa ummi ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya." Qala ya Jabir, "Inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri." Salah satu sahabat Nabi Muhammad yaitu sahabat Jabir, beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, beritahukan kepada kami, siapakah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang pertama kali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya?" Apa kata Nabi Muhammad? "Ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri." Kata Nabi Muhammad, "Wahai Jabir, sesungguhnya pertama kali yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum segalanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nur nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi." Jadi pertama kali yang diwujudkan siapa? Tak dapat uang kok. Siapa yang pertama diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala terkecuali mereka semua diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tadi Nabi Adam. Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, Nabi Adam diwujudkan dan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Baru Nabi Adam bisa membuka matanya, langsung Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepadanya bahwasanya dirinya adalah Aba Muhammad. Apa artinya Aba Muhammad? Apa artinya Aba Muhammad? Adik-adik, apa artinya Aba Muhammad? Bukan Ustaz Sobel ya. Apa artinya Aba Muhammad? Bapaknya Muhammad. Pertama kali Nabi Adam membuka matanya, Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Adam bahwasanya Nabi Adam merupakan Aba Muhammad, yaitu bapaknya Muhammad. Nabi Adam bingung, kenapa dia dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kenapa beliau digelari oleh Allah Subhanahu wa taala Aba Muhammad, padahal di surga tidak ada satupun manusia terkecuali Nabi Adam. Nabi Adam bingung, tolak-tolak ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, tidak ada satupun makhluk terkecuali Nabi Adam. Tidak ada satupun manusia terkecuali Nabi Adam. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kata Nabi Adam, ya Rabb, lima kannaitani Aba Muhammad, wahai Tuhanku, kenapa engkau gelari aku Aba Muhammad? Siapakah dia Aba Muhammad? Siapakah itu Muhammad? Nabi Adam bingung. Kenapa dirinya digelari Aba Muhammad? Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau gelari aku Aba Muhammad? Siapakah itu Muhammad? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Adam, huwa nabiyyun min dzurriyyatika, laulahu ma khalaqtuka wala khalaqtu ardan wala sama'an wala ghairaha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Adam, Muhammad itu ya, bukan Muhammad anaknya Ustaz Sobek, jangan salah ya. Muhammad pertama kali manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Adam, Muhammad itu satu nabi dari keturunanmu. Zahirnya Nabi Muhammad itu keturunan Nabi, itu zahirnya. Hakikatnya Nabi Adam diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain tidak bukan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya Adam, huwa nabiyyun min dzurriyyatika, Muhammad itu satu nabi dari keturunanmu. Laulahu ma khalaqtuka, wahai Adam, seandainya bukan karena dia, ma khalaqtuka, aku tidak bakal menciptakan dirimu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khalaqtu ardan, dan seandainya bukan karena Muhammad, niscaya aku tidak bakal menciptakan bumi. Wala khalaqtu sama'an, dan niscaya aku tidak bakal menciptakan langit. Wala ghairaha, dan kalau bukan karena Muhammad, niscaya aku tidak bakal menciptakan jagat raya ini. Wujudnya kita, wujudnya alam ini, adanya surga, adanya neraka, adanya binatang dan seluruhnya, semesta alam ini beserta isinya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita wujud berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah itu seluruhnya tidak lain tidak bukan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita wajib bersyukur, berterima kasih terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda syukur kita kepada Nabi Muhammad, tanda terima kasih kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu segenap panitia peringatan Maulid Nabi peringatan Maulid Nabi Muhammad di Mushola Darul Amal malam hari ini mengadakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda ungkapan terima kasih mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segenap panitia dan segenap panitia peringatan Nabi Muhammad Mushola Darul Amal dan segenap pengurus Mushola Amal diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa. Tahu Siti Hawa, Bu? Ba? Tahu Siti Hawa, Ba? Bu? Tahu nggak, Bu? Bu, tahu? Tahu Siti Hawa, Bu? Tahu? Siti Hawa itu nenek kita atau nenek kita. Siti Hawa itu nenek kita. Istrinya siapa? Istrinya Nabi Adam. Ketika Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Adam kebetulan waktu itu terbangun dari tidur. Ketika ada di surga, Nabi Adam tertidur. Ketika Nabi Adam tertidur, tiba-tiba di sampingnya ada seorang gadis yang sangat cuantik sekali, ya. Sangat cuantik sekali, luar biasa cantiknya nenek kita Siti Hawa, sehingga ketika Nabi Adam terbangun, terkejut Nabi Adam melihat Siti Hawa, seorang gadis yang sangat cantik sekali, bening lagi, beningnya tanpa vitamin C, bening alami, bening luar biasa, rambutnya panjang. Tiba-tiba naluri Nabi Adam ingin memegang Siti Hawa, langsung di-stop oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Wahai Adam, stop. Ini bukan muhrimmu. Jangan engkau pegang-pegang. Tunggu Qabil. Tunggu Qabil. Qabil tuh saya terima nikahnya, boleh bawa anak orang. Kalau belum saya terima nikahnya, nggak boleh bawa anak orang, dosa, maksiat. Ya, kalau kita pengen Rasulullah sebagai toladan kita, jangan membawa anak gadis orang lain. Kalau belum Qabil, kalau belum saya terima nikahnya, jangan berani-berani membawa gadis anak orang, karena itu haram, karena itu bukan perilaku yang diajarkan Nabi Muhammad. Tujuan kita malam hari ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, dan jelas sekali temanya Nabi Muhammad sebagai tauladan, maka jangan mengerjakan yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka Jibril, "Wahai Adam, haram. Jangan engkau pegang Siti Hawa, itu bukan muhrimmu, haram." Malaikat Nabi Adam bingung. "Wahai Jibril, bukankah dia diciptakan untuk diriku? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan gadis ini untukku?" Apa kata Jibril? "Benar wahai Adam, gadis ini memang Allah berikan untukmu. Tapi sebelum engkau membayar mahar, sebelum engkau akad dengannya, maka itu bukan muhrimmu, haram engkau sentuh, haram engkau pegang-pegang, haram engkau belai-belai." Apa belai-belai, Bu? Belai-belai dipotong, Bu. Haram dibelai-belai. Ya. Belai-belai itu kalau bahasa Jawanya dibelai, dipotong.
haram rambutnya dipegang-pegang, haram rambutnya dibelah-belah. Nabi Adam saking penasarannya pengen memegang gadis ini, kata Nabi Adam, wahai Jibril, jangan banyak basa-basi, jangan banyak cincong. Tahu cincong? Banyak omong. Wahai Jibril, bagaimanakah caranya agar gadis ini halal untukku? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Adam, kalau engkau pengen gadis ini halal untukmu, maka harus membayar mahar. Kemudian kata Nabi Adam, wahai Jibril, lalu apa maharnya agar gadis ini halal untukku? Kata malaikat Jibril, salli ala Muhammad salasa marra atau asra marra. Wahai Adam, kata malaikat Jibril, kalau engkau pengen gadis ini halal bagimu, kalau engkau pengen gadis ini bisa engkau belai-belai. Apa belai-belai itu? Elus-elus. Nanti dilus-elus, Bu. Pak, ngerti dilus-elus. Kalau engkau pengen membelai gadis ini halal untukmu, maka bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali atau 10 kali. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan kepada seluruh makhluk Allah, Nabi Adam hingga Nabi Isa, tidak ada satupun dari makhluk-makhluknya, tidak ada satupun dari utusan-utusannya, terkecuali mereka semua diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang siapa Nabi Muhammad, bagaimana keagungan Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang berjumlah 104. Nah, ini perlu kita ketahui. Kitab yang diturunkan oleh Allah itu jumlahnya 104. Yang kita kenal itu 4. Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Yang 100 kita sering nggak tahu. Kebanyakan nggak tahu. Pada kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya itu berjumlah 104. Dari 104 ini tidak ada satupun dari kitab-kitab tersebut terkecuali Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini yang diadakan oleh segenap panitia atau pengurus musala Darul Amal, kita menjadi tahu siapakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebab siapakah kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab siapakah nikmat-nikmat yang saat ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika kita mengetahui bahwasanya tidak ada satupun dari nikmat-nikmat Allah dan tidaklah kita diciptakan oleh Allah terkecuali berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan timbul di dalam benak kita, timbul di dalam hati kita rasa cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah timbul rasa cinta dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk ittiba atau mengikuti apa yang diperintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi semua apa yang dilarang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya, utamanya kepada para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, dan kepada segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Darul Amal, Musalla Darul Amal. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau adab akhlak yang kurang berkenan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua, memberikan kita kesehatan, penyakit-penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh salihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad dan dengan berkat malam hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad, Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tawbatan wa manaman daiman mustamirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa la hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.